Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kitab Fathul Qorib melanjutkan. Minggu yang kemarin masih masalah puasa sampai halaman 25 yang bawah itu. Walladhi yubtiru bihi as-shaimu asharatu asya'ah, masalah perkara-perkara yang dapat membatalkan ibadah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nab'a bihi wa bi ulumih wa bikum fid dharaini amin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhi yubtiru bihi as-shaimu asharatu asya'ah. Walladhi yubtiru bihi as-shaimu asharatu asya'ah. Kita baca asharatu jadi khabarnya walladhi, kalimat as-shaimu jadi fa'ilnya yubtiru. Walladhi yubtiru bihi as-shaimu asharatu asya'ah. Ahaduha wasaniha ma wasala amdan ilal jawfi al munfatihi au ghairil munfatihi kal wusuli mim ma'mumatin ilar ra'si. Wal muradu imsakus shaimi an wusuli ainin ila ma yusamma jaupan. Ini kalau ngaji kasih waris. Ini harokat saya dapat dari guru-guru saya, dari orang tua saya sendiri, dari guru Asmat, dari Tebu Irang juga saya ngaji, dari pelosok juga saya ikut hataman tuh bulan puasa. Jadi insya Allah udah terpelihara harokat, nggak salah, dijaga harokat itu. Wal muradu imsakus shaimi an wusuli ainin ila ma yusamma jawban. Wasalisu al huknatu fi ahadis sabilaini wahya dawaun yuhqinu bihi al maridu fi qubulin aw duburin al mu'abbari anhuma fil matni bis sabilaini warabi'u al qai'u amdan fa illam yata'ammad lam yabtul saumuhu kama sabaqa. Wal khamisu al wat'u amdan fil farji fala yubtiru as-shaimu bil jima'i nasiyan kama sabaqa. Wasadisu al inzalu wa huwa khurujul maniyyi an mubasharatin bila jima'in muharraman ka ihrajihi biyadihi aw ghaira muharramin ka ihrajihi biyadi zaujatihi aw jariyatihi. Titik. Wa ihtaraza bi mubasharatin
wa ihtaraza bimubasaratin an khurujil maniyyi bihtilamin pala iftara bihi jazman wasabi'u ila akhiril asharati al haidu wan nipasu wal jununu war riddatu pamata toro'a sayun minha fi asna'is saumi abtolahu. Kasih baris. Ini ulama ngarang kitab nggak pakai titik, nggak ada harokat, nggak ada artinya, tapi orang-orang pada bisa baca tuh, ya bisa baca. Kalau itu ilmu alat namanya. Ya. Kalau dititikin mendingan, dititik berarti mubtada enak. Padahal kitab sekarang nih saya lihat banyak kitab-kitab yang sekarang dia titikin tapi mesti jangan dititikin, jadi yang malah mendingan ngablas begini aja udah, titik kagak ada, harokat nggak ada, enak bacanya. Dan kitab sekarang ada-ada dia pada apain, dia titikin, dia komain, nggak ngerti ngaji, nggak ngerti sorop, akibatnya jadi yang bacanya. Mendingan udah ngablas aja udah, nggak pakai titik, nggak pakai koma, nggak pakai apa, hati, tapi orang bisa baca, bisa tahu artinya. Kalau dia ngerti ilmu apa, ilmu sorop. Makanya itu dia ada zaman kayak begini, termasuk makhluk langka namanya. Makhluk langka, orang yang bisa baca kitab gundul dengan benar itu jarang di penghujung zaman. Kalau insinyur banyak, dokter banyak, ya. Tapi kalau yang bisa baca kitab gundul betul-betul benar begitu, itu udah langka sekarang, udah langka jarang. Itu perhatikan tuh kalau ngaji, baris ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yuktiru bihi as-shaimu asharatu asya'ah. Walladzi bermula sesuatu, yuktiru bimakna yabtuluh. Walladzi bermula sesuatu, yuktiru yang menjadi batal, bihi dengan sebab allazi dengan sebab sesuatu itu, yaitu asharatu asya'a ada 10 perkara. Artinya ada 10 perkara yang dapat membatalkan ibadah apa? Puasa. Ahaduha wasaniha, ahaduha bermula salah satu atau yang pertama dari 10, wasaniha dan yang kedua yang dapat membatalkan ibadah puasa, yaitu ma sesuatu, artinya benda, wasola yang sampai dia itu amdan dengan sengaja ilal jaufi al munfatihi ke dalam rongga mulut yang terbuka, au ghairil munfati atau yang tidak terbuka. Contohnya mana itu? Kal usuli seperti sampainya benda atau sampainya zat, mim makmumatin dari luka yang ada di kepala masuk ilar rosi ke dalam kepala, itu juga membatalkan puasa. Apa itu maksudnya? Wal muradu bermula yang dikehendaki, yaitu imsakus shaimi menahannya oleh orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa wajib dia tahan dirinya an wusuli ainin dari sampainya suatu benda, suatu zat, ilama kepada sesuatu, kepada apa-apa, yusamma yang dinamakan jaupan rongga mulut. Jadi kalau selama belum nyeplos ke dalam rongga mulut itu masuk ke perut, itu belum batal. Kalau udah nyeplos begitu batal. Contohnya mana misalnya? Orang lagi puasa dia ngolong-ngolong gundu yang bersih ya. Itu kalau di kolom-kolom begitu aja belum batal. Kalau udah nyeplos ke dalam itu baru apa? Batal. Itu mesti ain zat. Kalau bukan zat maka puasanya nggak batal. Semacam lagi puasa dia pilek apa itu, mampet hidungnya, ngisep-ngisep apa itu, inhaler apa namanya? Kalau lu bilang minyak pokok, minyak apa namanya itu? Lagi puasa ngisep itu puasanya nggak batal, sebab dia bukan zat, tapi apa? Semacam angin begitu, ya. Makanya kalau udah nyeplos kemarin baru batal, kalau enggak batal. Makanya ini bagi ibu-ibu atau juru masak, ketika dia berpuasa itu dibolehkan nyicipin masakan di ujung lidah bagi ibu-ibu dan para koki. Tapi kalau kita orang laki nggak ada kepentingan, nggak boleh nyicipin masakan, nggak boleh ketika puasa. Dibolehkan di ujung lidah begitu, ditoel dikit pakai
apa aja ditunjuk, ditaruh di ujung lidah. Kalau udah berasa, udah pas masakan itu diapain? Dilepain. Boleh, nggak apa-apa. Boleh bagi ibu. Asal di ujung lidah, jangan digrojokin pakai tesi, jangan. Digrojokin pakai itu bisa masuk kesempatan lagi. Puasanya apa? Batal ya. Itu kalau bukan zat ya. Kalau bukan zat nggak batal. Semacam orang punya penyakit apa itu? Penyakit bengek apa namanya? Penyakit asma itu bengek ya. Itu dia kadang-kadang napasnya nggak nyampe. Ada obat dia apa nih? Sempret itu ya. Itu nggak batal puasanya. Ya nggak batal ya, nggak batal. Bahwa bukan apa? Bukan ain namanya. Bukan zat. Kalau udah zat masuk batal puasanya. Wasalisu, dan bermula yang ketiga yang dapat membatalkan puasa itu al-huknatu, namanya huknah fi ahadits sabila, ini pada salah satu dua jalan, yakni kubul atau dubur. Apa itu huknah artinya? Wahya bermula maknanya al-huknah itu dawaun adalah obat, yuhkinu yang memasukkan, bihi dengan obat itu siapa al-maridu orang yang sakit, dia masukkan obat itu fi kubulin pada kubulnya, au duburin atau pada duburnya, al mu'abbari yang diistilahkan, yang dibuat ibarat, anhuma daripada kubul dan dubur, fil matni dalam kitab matan fikih, bisabilain dengan kata-kata dua jalan, artinya kubul atau dubur. Itu batal puasa. Semacam orang nggak bisa buang air besar, dimasukin apa tuh kubulnya, kayak kapsul begitu. Iya, dimasukin begitu, slop masukin, itu puasanya batal. Atau lagi puasa dia agak bisa kencing, pasang apa tuh? Kateter namanya ya. Itu dimasukin, dia punya kubulnya itu dimasukin apa? Selang. Itu puasanya juga batal tuh ya. Perhatikan itu. Makanya kalau lagi puasa misalnya dia mandi di kobak, dia kentut dalam air. Begitu dia kentut berubuk, nah itu air masuk ke dalam, puasanya batal. Atau lagi puasa dia nyelam di kobak ya, dia buang air besar di situ, ketika itu kotoran keluar kan terbuka masuk, itu puasanya batal ya. Itu batal, namanya huknah. Tapi kalau suntik itu nggak batal, suntik nggak batal. Tapi kalau infus itu batal, sebab infus masuk sari makanan, dia bisa ngenyangin. Namanya kalau bahasa fikihnya al ibratul maudiyah, jarum yang dapat memberikan sarapan. Apa tuh? Infus. Itu kalau infus membatalkan puasa. Tapi kalau suntik enggak tuh. Semacam sekarang nih, apa namanya tuh, vaksin itu ya, disuntik di mana tuh? Di sini. Itu puasa nggak batal ya, boleh, nggak apa-apa. Atau lagi puasa misalnya donor darah, itu nggak batal juga, cuma makruh, kan jadi lemas tuh. Kalau puasa apa? Donor darah lemas, jadi itu makruh, tapi nggak batal puasa ya. Ini yang batal kalau infus. Kalau suntik nggak batal. Warabi'u, dan bermula yang keempat yang dapat membatalkan puasa itu al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja muntah. Misalnya lagi puasa dia kena dagang di pasar, perutnya enak begitu, pengen muntah nggak bisa, diapain mulutnya tuh, dicorok-corok begitu atau dikepelin belakangnya sampai muntah, itu puasanya batal. Ada kesengajaan namanya. Tapi kalau misalnya nggak sengaja, kena enek perutnya langsung glogok begitu aja, puasanya nggak batal ya. Cuma yang udah di mulut dilepain, kan berasa nggak enak tuh asam itu ya, kumur dah 3 kali nggak apa-apa, lepain, puasanya nggak batal. Ini kan kalau batal kalau sengaja muntah. Fa'il lam yata'ammad, maka jika dia tidak sengaja, nggak sengaja muntah, lam yabtul, maka tidak batal saumuhu, ibadah puasanya, kama sebagaimana penjelasan sabaqatlah terdahulu. Wal khamisu, dan bermula yang kelima yang dapat membatalkan puasa yaitu al wat'u amdan, jima dengan sengaja, fil farji pada faraj, fala yubtiru as-shaimu bil jima'i nasiyan, maka tidak batal siapa as-shaimu oleh orang yang sedang berpuasa, tidak menjadi batal ibadah puasanya, bil jima'i dengan sebab jima, nasian dalam keadaan lupa, kama sebagaimana sabaqatlah terdahulu penjelasannya. Jadi kalau lupa nggak batal ya, lagi puasa dia makan dah, sekalipun banyak misalnya sampai 2 piring bermakan, itu lupa
ingat udah kelar udah rapi, itu puasanya Pak nggak batal. Atau lagi puasa dia jima, ya hubungan apa suami istri dengan istrinya di siang hari gitu, lupa nih orang nih, biasa main siang dia, sepi nggak ada orang di rumahnya, main siang dia, lupa bulan puasa sampai kelar tuh jima, itu puasanya nggak batal, cuma wajib mandi. Tapi kalau ingat di tengah-tengah lagi begitu, mesti dicabut. Ya, kalau ingat laki-laki langsung diapain? Dicabut. Begitu dicabut, brojol juga di luar, puasanya nggak batal, cuma wajib mandi. Atau misalnya laki-lakinya belum ingat, lagi begitu aja, ngoncok aja misalnya, tapi perempuannya ingat perempuannya, itu perempuannya langsung segera ditolak dia punya suaminya itu, dijorogin bahasa kita. Kalau diantepin aja, ya misalnya nih ibu-ibu ingat dia lagi begitu, ingat puasa, lagi begitu ingat dia diem aja. Nah, ini dosa tuh dia punya bininya. Lakinya mah enggak dosa, orang lagi apa? Orang lupa dia. Kalau udah ingat diterusin begitu, nah itu puasanya batal. Di samping puasanya batal, ada kafarotnya tuh, ada dendanya. Apa dendanya? Yang pertama, itqu raqabatin mukminah, wajib merdekain budak yang beriman. Sekarang udah nggak ada perbudakan, jadi turun kedua, bab murattab namanya. Saumu sahraini mutatabi'ain, wajib puasa 2 bulan berturut-turut tuh. Orang yang jima di siang hari Ramadan sengaja ingat lagi puasa, itu dia punya apa kafaratnya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kapan mulai puasanya? Pauron, segera. Begitu lebaran 1 hari, besoknya udah wajib puasa dia tuh 2 bulan. Seandainya begitu habis lebaran, besok nggak puasa tanpa uzur, badannya sehat, nggak sakit, nggak musafir, nggak puasa juga, itu dosa lagi dia. Dosa karena kagak segera apa? Berpuasa. Tuh 2 bulan nggak boleh seling-seling, mesti berturut-turut. Seandainya dapat 56 hari misalnya, sengaja dia batalin, itu dianggap batal semua, balik lagi dari mula. Midi dari 1 lagi tuh. Berat enggak tuh? Waduh, berat itu. Hati-hati ya, jangan sampai bulan puasa ada perbuatan begitu ya. Berat puasanya 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak kuat, nah kenapa nggak kuat ini? Mungkin dia udah aki-aki kali, udah umur 80 tahun tapi masih doyan gituan tuh. Iya, dia begitu juga, begitunya kuat, puasanya nggak kuat. Nah ini yang begini boleh. Kasih makan it'amus sittina miskinan, kasih makan 60 orang miskin, likulin atau likulli miskinin mudun, 1 orang 1 mud, berarti 60 liter. Kalau udah tua, tapi kalau masih kayak begini nih, masih muda-muda, nggak boleh nggak kuat, mesti puasa 2 bulan apa? Berturut-turut. Ini hati-hati, jangan sampai kita apa melanggar itu. Ya seandainya ada orang yang misalnya dia jima sengaja begitu, kan dia wajib kafarat tuh, dia diem aja, orang pada nggak tahu, tapi Allah tahu nggak tuh? Allah tahu, dia kagak dari sini tidak erat, ditagih tuh dia punya kafaratnya ya, cuma belum diselesaikan begitu. Itu masalah apa jima itu. Wasadisu, dan bermula yang keenam yang dapat membatalkan ibadah puasa itu al-inzalu, inzal. Apa itu inzal? Wahwa bermula inzal, yaitu khurujul mani, keluarnya air mani, an mubasaratin, dengan sebab bersentuhan kulit, bila jimain, sekalipun tanpa jima. Inzal namanya. Lagi puasa dia godain aja bininya, dipeluk, ini dicium bininya, digodain, dicium, diapain itu sampai timbul syahwatnya ya, sampai intisar. Apa itu intisar? Ngaceng misalnya, sampai ngaceng gitu. Intisan namanya. Kalau kata kijirin, intis ngaceng gitu. Ngaceng, lebih ngaceng gitu, keluar mani, itu puasanya batal. Tapi bagaimana bininya? Kalau bini nggak kuat nggak batal, cuma lakinya doang batal itu ya. Kalau dia keluar mani dengan mubasyarah. Muharraman itu diharamkan, ka ihrajihi, seperti dia keluarkan air maninya, biadihi, dengan tangannya sendiri. Apa namanya itu? Onani ya. Itu diharamkan, nggak boleh. Diharamkan juga, batal juga puasanya. Au ghaira muharramin, atau tidak diharamkan,
ka ihraji seperti dia keluarkan air maninya biyadi zaujati dengan tangan istrinya au jariyati atau tangan budak perempuannya. Ini nggak diharamkan, tapi bulan puasa jangan, nggak boleh ya. Ini apa namanya, ada pengetahuan di sini bagi para suami tuh, bagi para ibu misalnya, ini ada seorang suami itu udah gede banget nafsunya, udah ngaceng aja tiap hari, tapi lagi head bininya apa tuh? Head, kan nggak boleh. Ini lakinya udah membadukin aja gitu, nafsu. Ini bini mesti punya inisiatif tuh. Caranya itu diunyeng-unyeng aja anunya. Itu punya suaminya diapain? Dipejetin, diapain? Sampai keluar maninya atau digencet begitu. Gencet di mana kek? Gencet di pahanya, paha bini. Boleh. Atau digencet di leher perempuan itu. Sampai muncrat, itu enggak apa-apa, enggak dosa tuh. Tapi kalau pakai tangan sendiri enggak boleh ya, Ibu. Jadi kalau kita punya suami tuh lagi gede banget nafsu, kita lagi head, kita mesti pintar ibu nih. Jangan diem aja, nanti tinggal tempat lain lagi tuh. Iya, ini bang sini ya, bentar ya, unyang-unyang anunya dah. Iya, ini ayo unyang-unyang anunya sampai dia lemas keluar dah. Kalau mau diantapin nanti mesti laki-laki kalau kurang iman dia nyari di mana? Nyari di luar. Berapa itu? Ya, ibu paham nggak itu? Nah itu tuh. Apalagi yang muda-muda tuh, yang muda-muda. Yang tua nggak apa-apa kalau lakinya masih begitu aja. Yang tua juga kalau laki-laki nggak ada habisnya tuh. Ya, kalau orang laki-laki nggak ada habisnya dia. Udah umur 8 tuh masih ngacang aja tuh. Laki-laki. Kalau perempuan mungkin ada habisnya dia. Udah nggak mau gituan kalau udah di atas 60 ya, Ibu. Tapi kalau laki-laki kagak ada ngasonya dia. Kalau masih hidup aja bawahnya tuh. Itu laki-laki ya, laki-laki. Paham itu ya? Itu ya, mesti pintar perempuan tuh. Yang nggak boleh kalau pakai tangan di atau onan itu haram, punya haram ya. Itu mubasyarah ya, mubasyarah. Terus atau dengan tangan budak perempuannya, jariyah. Ini budak zaman dulu ya. Dulu ada perbudakan tuh, namanya dengan milkul yamin. Kalau budak itu, budak perempuan nggak pakai nikah, nggak, namanya milkul yamin, dibeli aja. Zaman dulu, sekarang nggak ada udah. Ya misalnya kita punya budak 10 udah beli tuh, setiap malam ganti atu-atu kita pakai tuh nggak apa-apa dulu. Sekarang nggak ada udah. Pembantu bukan budak. Ntar pembantu lagi, udah unyang-unyang anunya agak boleh. Ya, budak zaman dulu dan udah nggak ada paku rokobatin, lepaskan budak. Sekarang nggak ada. Kalau zaman dulu tuh ada namanya apa? Budak bisa dibeli tuh, budak. Kalau budak perempuan namanya apa? Amat atau jariyah. Kalau laki-laki abad itu, ya dibeli itu. Ada pasarnya, ada pasar budak. Oh, ada pasar budak. Kalau budaknya perempuan cakep itu, cakep terampil, mahal dia tuh. Tapi kalau budaknya kurang bagus, budaknya jorok, ngiler aja budaknya lagi, ngiler aja entut mulu. Nah ini budak ini murah itu, dijual. Sekarang udah gak ada, namanya jariyah. Wa ihtaraza bimubasyaratin an khurujil mani bihtilamin fala iftara bihi jazman. Wa ihtaraza dan mengecualikan, dan Tuan Musannif pengarang mengecualikan bimubasyaratin dengan kata-kata mubasyarah, itu dalam kurung untuk kata-kata an mubasyarah. Wa ihtaraza dan mengecualikan siapa musannif Imam Ahmad bin Husain bimubasyaratin dengan kata-kata an mubasyarah, dia kecualikan an khurujil mani daripada keluarnya air mani bihtilami sebab mimpi. Kalau keluar mani sebab mimpi, fala iftara maka tidak batal puasa sama sekali. Bihi dengan sebab khurujul mani bihtilam, jazman dengan pasti, aibila hilafin bainal fuqaha dengan tidak ada hilaf di antara ulama fikih, tidak membatalkan puasa kalau keluar mani sebab mimpi ya. Lagi bulan puasa dia tidur siang, mimpi dia tuh, mimpi dalam impian dia begitu berbuat apa namanya itu sama perempuan, begitu dia bangun basah tuh, kainnya lepek basah. Keluar apa tuh? Keluar mani. Itu puasanya nggak batal, cuma wajib apa? Wajib mandi. Jadi yang batal kalau ada usaha tuh,
onani batal. Tapi kalau kuat dengan sebab mimpi itu nggak batal puasanya. Wasabiu dan bermula yang ketujuh ila akhiril asyara sampai akhir yang ke-10 yang dapat membatalkan ibadah puasa yaitu al-haidu adalah haid, wan nipasu dan nipas, wal jununu dan junun itu gila, wal riddatu dan riddah pindah agama ya. Nauzubillah min dzalik. Riddah namanya riddah pekerjaannya, orangnya namanya murtad, kerjaannya namanya riddah. Pamata toroa maka kapan-kapan terjadi, pamata toroa maka kapan-kapan terjadi, namanya terjadi hanya tokol bahasa Jawa. Pamata toroa maka kapan-kapan terjadi sayun sesuatu minha dari 4 macam itu. 4 yang mana itu? Haid, nipas, junun dan riddah. Fi asna is-saumi pada tengah-tengah berpuasa. Abatalahu maka dapat membatalkan apa sayhu kepada as-shaim atau saum ya. Kapan-kapan itu apa namanya terjadi batal puasanya. Misalnya dia orang perempuan ini dia lagi puasa ya, lagi puasa maghrib tinggal 2 menit keburu keluar darah haidnya, itu puasanya batal. Atau lagi hamil dia puasa juga tinggal 5 menit maghrib keburu melahirkan, puasanya apa? Puasanya batal. Atau lagi puasa dia al-junun gila ya, tekanan apa namanya depresi yang nggak kuat sampai dia gila, itu puasanya apa? Batal ya. Kalau gila itu sedikit aja batal, tapi kalau ayan namanya al-muma'aleh, ayan apa ayan? Celeng. Itu kalau ayan atau celeng kalau menghabiskan hari-hari puasa, misalnya mulai subuh sampai maghrib ayan terus nggak ada sembuhnya, itu puasanya batal. Tapi kalau selang-seling misalnya dari mulai subuh sampai jam 10 ayan dia celeng aja terus sembuh, entar habis zuhur begitu lagi celeng lagi, baik lagi, asar begitu lagi, itu nggak batal puasanya sebab nggak menghabiskan hari-hari puasa. Tapi kalau gila dikit aja itu puasanya apa? Puasanya batal, itu maksudnya. Kemudian wariddatu riddah, naudzubillahi min dzalik ya, lagi puasa dia apa namanya tekanan ekonomi ya, nggak punya apa-apa sampai dia ngambek dan pindah agama, naudzubillahi min dzalik ya, itu puasanya apa? Puasanya batal. Wa yustahabbu bis-shaumi salah satu asya. Sampai situ dah. Ada pertanyaan barangkali? Masalah puasa ini. Ibu ada mau tanya nggak tuh? Ada masalah nggak? Nggak ada. Kalau nanti kalau ada masalah ditanya ya. Kalau masalah bagaimana Pak Haji? Ya. Kalau muntah. Apa tuh? Kita lagi sedang menjalankan ibadah puasa, makan perut mual-mual. Terus muntah itu batal atau tidak batal? Enggak batal kalau nggak sengaja, enggak batal. Enggak batal. Langsung ya? Langsung. Ini yang batal kalau disengajain. Ya, jadi perut enak pengen muntah nggak bisa muntah, dipaksa muntah, itu yang batal. Tapi kalau glogok begitu aja nggak batal. Cuma yang apa bahasa asam tuh boleh ke kumur dah sampai 3 kali lepe-lepein, puasanya nggak batal. Yang batal kalau sengaja muntah. Kalau terpaksa muntah sendiri nggak sengaja nggak batal. Ada lagi? Cukup. Lah sudah ya. Ilahuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma. Bapak Ibu sekalian, ini saya mau ngajak kaji lagi nih. Ini bagi jamaah yang belum ngaji hari Rebo pagi di sana jam 9. Itu Rebo pagi pengajian warisan Guru Asmat yang punya Engkong. Itu udah ada sejak tahun 1936. Sekarang tahun 2021, udah lebih dari 80 tahun. Ini saya harapkan yang belum ngaji Rebo supaya sono hadir. Kita kumpul sama-sama Guru Asmat. Sebab nanti itu ketika di padang masa orang masing-masing nyari guru tuh. Yaumanat kulla unasim bi imamihim, nanti kalau kami panggil itu manusia di atas imam, di atas guru-guru mereka.
Jadi orang yang kagak punya guru kepaung-paung. Minta bantuan sama siapa ini? Sebab yang bisa beri sapa tuh 3. Para nabi, ulama, orang mati sahih. Itu 3 orang bisa beri syafaat dia. Nolong kepada dia punya apa? Kerabatnya, muridnya itu. Jadi artinya kita nyari guru jangan sembarangan. Nyari guru. Makanya nanti kita di padang mahsyar kita nyari engkong aja ada guru asmat. Insya Allah kagak meleset kita punya guru. Ya, guru asmat itu. Saya punya engkong, dia punya ilmunya, dia punya akhlaknya itu guru asmat nggak ada dah. Kalau kita urut dari ujung cakung sampai semper, nggak ada yang kayak guru asmat. Ilmu boleh ada, tapi akhlak saya rasa sulit untuk kayak guru asmat itu. Makanya waktu itu ketika engkong meninggal tuh, Muallim Syafi'i Azami diundang orang tua saya untuk salat jenazah. Pesan sama muallim, kalau saya belum nyampe jangan ditutup mukanya. Saya mau lihat guru asmat itu. Itu Muallim Syafi'i Azami. Saya waktu itu ada, saya nyaksiin saya. Waktu itu saya pas lagi lulus tes UIN. Jadi orang pada ikut apa namanya itu? Ikut apa nama itu? Apa namanya itu? Sekarang itu saya nggak ikut waktu itu karena engkau meninggal. Jadi begitu udah kelar dibungkus semuanya, tinggal muka ditinggalin. Pesan Muallim Syafi'i Azami. Ketika muallim nyampe, muallim pandangin wajah guru asmat. Begitu dipandang, dia cium engkong, dia tulis di mana di keningnya. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Saya saksikan ini waliyun min auliyaillah. Tutup. Tuh, guru asmat. Ya. Muallim Syafi'i Azami saksikan ini masuk wali min auliyaillah. Ini saya harapkan ibu-ibu atau bapak sekalian yang udah pada nggak ada kegiatan tuh, bapak-bapak udah pada kerja misalnya, itu kita kumpul sono dah. Rabu pagi ya jam 9 itu pengajian paling tua di Kampung Baru itu di situ. Pengajian guru asmat namanya. Ada Rabu pagi jam 9. Dan, ya? Libur bulan puasa. Tapi ini masih ngaji. Dia nutupnya Rabu terakhir. Rabu terakhir dia udah jadi wirid itu asal Saban Rabu terakhir nggak temu Rabu lagi penutupan. Paling belakang penutupannya karena masih ngaji ya. Kalau bisa tinggal 4 kali ngaji ikut aja sono jam 9 pagi. Seandainya kita udah ngaji baru 1 kali ngaji di guru asmat, Allah sampai umur kita sampai misalnya ya, misalnya nyampe kita baru ngaji sekali begitu langsung apa nyampe kita punya anjal, itu udah termasuk zumrah golongan engkong guru asmat dah. Kita mudah-mudahan kumpul sama-sama guru asmat. Nggak salah dah kalau engkong dah, nggak salah dia. Kalau mungkin yang lain-lain tuh saya lihat sendiri ilmu boleh tinggi tapi akhlak kadang-kadang nggak bisa bawa. Tapi kalau guru asmat itu semuanya dia punya ilmunya tinggi juga akhlaknya ya. Ibu bapak sekalian, ini saya harapkan ngaji Rabu pagi itu kita kumpul ya. Illahuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Angkat tangannya. Amin biar rapin. Insyaallah mustajab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ya ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa fiqna ilal haqqi ila siratim mustaqim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah min dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa
أموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نسألك من فجعة الخير ونعوذ بك من فجعة الشر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وعلمنا علما نافعا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا وقلوب أهلنا على طاعتك اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير وافتح علينا وعليهم فتوح العارفين وافتح علينا وعليهم فتوح العارفين وافتح علينا وعليهم فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا برهم اللهم ارزقنا برهم اللهم ارزقنا برهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق إلى صراط مستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته